Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab yang dibaca, kitabnya kitab tipis. Nah, kalau saya bacaannya yang tipis-tipis saja. Nih, kalau yang tebel-tebel nanti Ustadz Ali nih, Dokter Ali baru yang tebel-tebel. Soalnya biar ketularan Kiai Ali. Nah, ini saya kitabnya kitab tipis saja. Namanya Sulamul Munajat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari syaratnya sholat dulu. Fasyurutuha ithna asyara. Maka syarat-syarat sahnya sholat itu ada 12. Al-awalu utai kang kawitan iku toharatu thawbi, suci pakaiannya. Atau kata orang Jawa sih suci dodote. Nah ini Jawa dia. Nah ini wal badani lan badane wal makani lan makane panggonane minan najasati saking piro-piro najis. Jadi syarat sah sholat yang pertama itu harus suci. Suci pakaiannya, suci badannya, suci tempatnya dari najis. Nah, kalau pakaian yang kita gunakan terkena cipratan najis, ya enggak sah sholatnya. Ini seringkali terjadi khususnya bagi laki-laki, kencing sambil berdiri. Oh, itu di mal-mal tuh ada tempat kencing tuh, apa namanya tuh? Apa tempat kencing yang berdiri tuh? Hah? Urinoir ya. Nah, biasa suka ngisi teka-teki silang tahu. Urinoir tuh. Nah, itu kalau nggak suka ngisi teka-teki susah itu jawabnya itu. Ya, berdiri kena cipratan najis. Ya, kita nggak nyadar itu. Dipakai sholat, ya maka nggak sah sholatnya. Maka dalam satu riwayat dikatakan di antara banyaknya siksa kubur, ya, banyaknya siksa kubur itu kelihatannya sepele justru karena urusan baul, urusan kencing. Ya, orang disiksa di alam kubur justru kelihatan hal yang sepele, tapi indallah ini hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dampaknya banyak, termasuk tidak sahnya sholat. Ya, tidak sahnya sholat gara-gara urusan kencing. Kencingnya ngasal, bersucinya ngasal, imbas sholatnya tidak sah. Wal badani, ya badan kita juga harus suci. Pastikan badan kita suci, tidak terkena najis. Wal makani lan panggonane, dan tempatnya betul-betul suci. Nah, gimana kalau misalkan ada lantainya najis, tapi kita pakai sajadah, boleh nggak? Boleh. Kang Hendra yang jawab boleh, yang lain? Nah, boleh ya? Ya boleh. Kalau sajadah kita suci, ya sajadah kita suci, lantainya nggak suci, kita pasang sajadah di atasnya, maka ini termasuk hal yang diperkenankan. Minan najasati wahya al khomru, wahya utawi najasat al khomru, khomer. Jadi khomer termasuk, kalau di sini termasuk bagian daripada yang najis. Semua yang memabukkan ini dihukumi khomer dan dihukumi haram, dihukumi najis. Nah, di sini dihukumi najis. Walaupun ada jenis khomer yang kalau kita minum tidak akan memabukkan, kecuali kalau minumnya berliter-liter, 1 galon, taruhlah 1 galon atau setengah galon, kita baru bisa mabuk. Maka tetap saja kalau yang banyaknya memabukkan, ya sedikitnya haram hukumnya, walaupun tidak memabukkan, walaupun hanya 1 sendok. Kadang-kadang orang menyepelek, ngalah, 1 sendok enggak ini, 1 sloki kan enggak memabukkan, sama hukumnya haram. Yang banyaknya memabukkan dihukumi haram, ya sedikitnya pun dihukumi haram. Dan khomer ini hukumnya najis.
Nah, gimana kalau misalkan parfum itu gimana tuh? Kan ada alkoholnya. Ya. Kalau ulama-ulama salafiyah menghukuminya najis, khamr itu. Ulama-ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah Zuhaili, terus siapa lagi tuh? Dr. Yusuf Qaradawi ini membagi, Syekh Yusuf Qaradawi membagi ada jenis alkohol seperti etanol, ya kandungannya itu etanol. Itu kalau masuk ke dalam makanan, ya jenis makanan dan memabukkan, itu ya haram ya najis. Tapi kalau masuk dalam dunia farmasi untuk kepentingan medis seperti alkohol yang biasa gunakan untuk membersihkan tangan, untuk luka, nah, itu bukan untuk dimakan. Iya haram, betul, kalau dimakan haram, ya. Sama kita makan batu ya haram, ya, walaupun nggak najis. Lah, yang jenis seperti ini tidak najis. Kalau tidak najis, ya berarti tidak ada masalah. Contohnya apa? Contohnya parfum. Lah, ini ulama-ulama kontemporer termasuk yang memperbolehkan parfum yang mengandung alkohol. Tapi kalau ulama-ulama dulu udah sama rata ya najis. Ya kalau Ustaz Asmawi, lah ini Ustaz Tasawuf nggak bakal mau nih. Kalau Kang Ali ya mumpung punya katanya mumpung punya parfum, punya parfum aja alhamdulillah udah lah, masa dibuang-buang lah, ini beda ya silahkan saja ini. Nah, seperti itu. Jadi ada khamr, ada jenis alkohol yang memang diharamkan ya, kalau untuk dimakan masuk dalam dunia makanan memabukkan, khamr najis. Tapi masuk ke dalam dunia medis, nah termasuk untuk membersihkan luka, termasuk untuk parfum. Nah, ini ulama-ulama kontemporer memasukkan ke dalam jenis yang tidak najis. Ya tetap haram kalau dimakan, bukan makanan kok dimakan, bukan minuman kok diminum. Nah, tetap haram. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, cukup ya? Nah, cukup ya? Belum nyampe jam 12 ya. Kalau khamr sedikit tetap memabukkan, tetap haram. Ya. Bagaimana dengan tape? Tape kalau banyak katanya bisa memabukkan. Nah, prinsipnya semua yang memabukkan apapun jenisnya itu, mau itu dari anggur kah, mau itu dari tape kah, mau itu dari korma kah. Korma juga bisa diperas dengan diproses tertentu menjadi khamr, bisa. Apapun asalnya kalau itu memabukkan. Ketika banyaknya memabukkan ya haram. Sedikitnya pun walaupun tidak memabukkan haram. Tapi ada khamr yang berubah jadi cuka. Sepanjang perubahannya itu tidak ada peran serta dari kita, tapi alami, natural dia berubahnya, maka bisa menjadi halal. Tapi kalau ada peran serta kita, ada upaya kita, maka tetap hukum asalnya ya haram. Tapenya halal. Ya kalau tape halal. Halal tapi Kalau ente bicaranya tape loh ya, ente bicaranya tape, siapa bilang tape haram? Wah. Ini ya alhamdulillah. Pokoknya kita lanjut ngajinya nih, pokoknya lanjut, jangan ada Kiai Ali lah. Kalau ada Kiai Ali dah saya sebentar aja ngajinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.